Kalau di sini biasanya ya abang sebagai turnya juga, biasanya itu turis-turis asing itu kalau di tiket, kalau mereka memang ingin tahu sejarah itu biasa nanya ke tiket. Ada yang bilang bahasa Inggris is there any guide. Nanti kalau ada orang tiket itu bilang ada, nanti dikasih arahan, ya udah abang bawa. Kalau biasa abang bawa itu dari dalam itu perkenalan, setelah perkenalan lalu dikenalkanlah barang-barang ada di sini semua. Sampai di ruangan belakang itu, sampai kita kasih penjelasan di belakang itu habis. Nah, habis itu kita kasih arahan lagi apakah mau mereka itu mau berfoto ataupun mau lihat. Biasanya itu mereka kalau udah habis dijelaskan udah selesai, mereka langsung cabut turun. Biasa kalau memandinya dari awal itu butuh berapa jam? Sampai jam sih paling kalau sama orang turis luar negeri itu paling lama 20 menit, paling cepat 15 menit, karena mereka begitu kita jelaskan dalam bahasa Inggris, mereka untuk timbal baliknya bertanya itu agak kurang. Biasa mereka mendengarkan, ditanya apakah ada pertanyaan, mereka lebih bertanya itu yang basic. Habis itu udah satu pertanyaan atau dua pertanyaan, ada lagi nggak ada, mereka sih cabut. Mungkin sebelum teman-teman saya melanjutkan pertanyaan soal turis, saya mau tanya soal turis berkunjung ke Panama. Pas COVID, pas masa pandemi itu terdapat penurunan ya? Waktu di COVID pastinya iya terdampak penurunan drastis. Yang biasanya itu Maimun bisa kunjungan itu sampai dengan 100 ataupun 150 orang, ini menjadi selama pandemi itu paling 10. Dalam satu hari itu paling 20. Paling banyak tuh selama pandemi itu 50 orang. Dan selama pandemi itu kebanyakan turis lokal atau Pasti lokal, karena luar negeri kan belum bisa masuk. Kalau untuk data jumlah kunjungan itu ada nggak? Datanya itu kalau ingin kalian tahu itu dia dari orang kantornya, ada yayasannya di sini. Mereka yang bisa mengasih tunjukkan grafiknya gitu. Tiap hari itu berapa pemasukan orang, berapa ini. Kalau dari segi abang, dari segi tiketing itu bisa abang kasih paling banyak itu kalau hari Minggu ya itu sekitar 350 orang yang datang kemari.
Tapi kalau hari libur besar seperti tahun baru, Natal, itu bisa mencapai 1.000 orang lebih. Kalau untuk kantornya sendiri itu gimana? Ada di sini di bawah, nanti kalian ke bawah, ada kanan, itu ada agak di pojok, dia ada sebelah mau pengkolan, itu ada pintu ruangan tulisannya Yayasan Sultan Mahmud Al-Rasyid. Di situ ada orang yang bisa memberikan data grafik dari tiap harinya itu berapa pengunjung datang. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada hal yang dari saya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi pihak Istana Maimun dalam mempromosikan dan memasarkan wisata Istana Maimun kepada wisatawan? Jadi ini strategi ya. Biasanya itu strategi kami itu dari sosmed ataupun dari orang-orang, ataupun biasanya kalau Istana Maimun ini itu lebih ke lembaganya. Ada lembaganya yang memang khusus dia itu mempromosikan Istana Maimun, kayak lembaga Persatuan Melayu. Nah itu mereka dari sana, terus dari orang-orang dikasih tahu Maimun gini-gini, ada acara, ada apa. Nah, nanti ada tuh orang berkunjung. Walaupun pernah juga ini Istana Maimun viral, kalau kalian pernah tahu TikTok, yang bilang Maimun seperti pasar, tapi tetap aja ada orang masuk karena promosinya tadi. Walaupun viral, tapi tetap pihak bagian tim promosinya itu nggak berhenti. Walaupun udah tahu viral, tapi tetap dikasihnya yang positif ya. Itu sih. Selanjutnya kalau ini Bang, ada nggak program khusus atau kegiatan gitu yang untuk dilakukan kepada wisatawan gitu untuk meningkatkan pengalaman orang itu di Istana Maimun ini? Kalau untuk itu baru siap selesai, yaitu acara, tapi di lapangan ya, bukan dalam sini. Itu acaranya namanya Gemes. Itu panjangannya Gelar Melayu Serumpun. Itu tiap tahun, ya itu tiap tahun diadakan untuk memperkenalkan budaya Melayu di Indonesia, tapi tidak juga di Indonesia, tapi di Thailand, Malaysia, Brunei, terus sama satu lagi India. Nah, jadi itu diperkenalkan sekalian mempromosikan Istana Maimun juga. Itu ada, kalau di Medan ada namanya Jaka dan Dara. Nah, Jaka Dara itu juga mempromosiin kegiatan mereka, juga mempromosiin Istana Maimun ini. Selanjutnya itu Bang, kan ini banyak barang-barang antik ya gitu. Jadi ada nggak langkah-langkah untuk mempertahankan keaslian serta keindahan barang-barang ini Bang? Kan banyak pengunjung mungkin yang gratis atau gimana gitu. Paling kami kalau untuk yang di sini ya, yang bisa abang bilang asli itu cuma singgah sana, keris, sama lampu-lampu ini. Tapi kalau yang kayak yang lain-lain seperti kursi belakang itu fake, itu palsu. Cuma ininya aja gitu. Ya, karena yang asli itu udah pada kami simpan, karena kemarin kami letak, tapi ya tahulah pengunjung ya suka usil. Nah, kebanyakan rusak seperti kursi raja di belakang itu kami tak beli karena apa, kemarin dudukin nama pengunjung itu sampai jeblos ke belakang gitu. Dia duduk benar-benar yang buat itu jeblos, maka akhirnya yang mulai yang barang-barang antik kami simpan dulu. Kalau memang mulai untuk pembaruan lagi, kami letak lagi kursi-kursinya. Nah kalau keris itu kami kacain karena supaya nggak dipegang-pegang kan. Paling pembersihannya tiap minggu lah dibersihin, dibuka, kami bersihin. Itu ada petugasnya tersendiri gitu? Ada untuk tugas pembersihan seperti lampu ini, lampu gantungan kan juga harus dibersihin karena kan dia udah bisa dibilang umurnya udah tua, udah sama Istana Maimun ini 138 tahun. Nah jadi yang bersihkan itu pun juga harus benar-benar yang ahli ataupun yang tahu yang seluruh sisi-sisinya mana yang harus dibersihin. Karena kalau orang sembarangan kan takutnya ada ngasal, lapuk, jatuh. Itu sih.